Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan malam Sosianim. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu menyertai ada bagi kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terlebih dahulu di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk malam ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan hari ini, malam ini kami akan merenungkan kembali sabda Tuhan. Kiranya pengurapan, pengertian menjadi milik bahagian kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 49. Yesaya pasal 49, kita membaca ayat 14, 15, dan 16. Demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat ini datang di tahun yang ke-40 lebih kurang saat bangsa Israel atau bangsa Yehuda ada di pembuangan di Babel. Bangsa yang ada di dalam pembuangan sudah mulai gelisah. Tidak ada tanda-tanda untuk pembebasan. Tidak ada tanda-tanda untuk merdeka. Bahkan tidak ada tanda-tanda Tuhan akan seperti apa melakukan yang mereka harapkan. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang begitu tertekan secara psikologis dan begitu banyak sekali yang namanya hal-hal yang mereka harapkan, namun tak kunjung datang. Karena itu mulailah mereka berkata, di mana Allah, kata bangsa yang ada di pembuangan. Di manakah Allah? Ya. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka, melupakan mereka. Namun kita melihat bahwa ayat ini datang kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya menekankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka, sekalipun mereka ada di pembuangan di Babel. Ayat yang ke-15 menggambarkan, dikatakan jika ada seorang ibu dikatakan melupakan bayinya. Mungkin zaman sekarang tidak menjadi sesuatu yang tabu, karena kita pun banyak mendengar, banyak berita, ada banyak ibu ataupun wanita yang melahirkan anaknya, ada yang ditelantarkan, ada yang dibuang, bahkan tidak sedikit dibunuh, dan seterusnya. Namun kata Tuhan, seandainya pun demikian, maka dikatakan Tuhan tidak melupakan mereka. Lalu ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau. Ya, dalam bahasa lain, aku telah memahat, ya, engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu diketap di ruangan mataku. Ayat yang ke-16 ini
menjadi sebuah penghiburan. Karena dikatakan Allah tidak melupakan. Lalu apa yang menjadi alasan kenapa Allah tidak melupakan bangsa Yehuda yang ada di Babel? Pertama, karena Allah adalah kasih. Sehingga kasih Allah yang kekal itu tetap ada bagi bangsa yang ada di pembuangan. Kasih Allah yang kekal itu tetap ada bagi mereka. Kasih Allah yang kekal itu tetap berlaku bagi mereka dan tanpa ada batasan karena kasih Allah yang kekal. Walaupun kita memahami bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal, walaupun terkadang kita merasa bahwa Allah telah melupakan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah melupakan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih Allah itu kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan kasih yang terbesar. Karena memang kasih adalah Allah sendiri menurut 1 Yohanes. Bahwa Allah sendiri adalah kasih dan Dia adalah kekal. Nubuat akan berakhir. Iman pun akan berhenti saat kedatangan Tuhan. Saat kematian datang. Namun kasih sampai di sorga. Dan kasih itu dinyatakan ketika dikatakan kita masih berdosa menurut kitab Roma. Dan kasih itu menyelamatkan kita semuanya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, yakinkanlah Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keterpurukan, ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, bahkan ada banyak hal dalam hidup yang sedang dihadapi. Yakinlah bahwa Tuhan itu tetap ada dan tidak melupakan. Karena kasih-Nya kekal itu bagi kita. Lalu yang kedua, apa yang menjadi alasan kenapa Allah tidak melupakan atau meninggalkan kita? Karena dikatakan, aku melukiskan engkau, memahat engkau di telapak tanganku. Artinya, bahwa kita adalah pusat perhatian Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah tidak berdiam diri. Allah berbuat sesuatu. Allah menyatakan sesuatu. Dan Allah menggenapi di dalam diri pribadi Kristus. Keselamatan itu ada dan menjadi milik bahagian kita sampai saat ini. Ketika kita menjadi pusat perhatian Allah. Karena bagaimanapun manusia adalah ciptaan yang termulia. Ciptaan yang paling sempurna. Ciptaan yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan Allah melihat manusia sebagai pusat perhatian Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, yakinkanlah bahwa diri kita pun sebagai orang percaya adalah pusat perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Allah dan menyertai kita, tatkala kita menjadi pusat perhatian Allah, maka Tuhan adalah Allah yang baik itu akan terus menolong dan memberkati dan memberkati dan memberkati.
Karena itu pada malam hari ini firman Tuhan berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Menjadi alasan yang ketiga kenapa Allah tidak meninggalkan, melupakan kita. Karena kita adalah biji mata Allah. Biji matanya yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan secara khusus perhatian dari Tuhan. Karena disebutkan biji mata Allah. Ya. Biji mata Allah. Ya, yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya membaca dalam kitab Ulangan pasal 32. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan aungan padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bangsa Israel dikatakan dijaga seperti biji matanya. Artinya, ini berbicara tentang bahwa ketika Allah menjadikan kita biji matanya, berarti kita begitu berharga. Dalam Sakaria pasal yang kedua, Sakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Tuhan berkata bahwa kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa lain, menjamah bangsa pilihan Allah, maka itu sama dengan menjamah biji mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang biji mata Allah, maka kita adalah seorang yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Jadi yakinkanlah pada malam hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Karena kasih Allah yang besar, yang kekal. Dan itu dinyatakan bagi kita sepanjang waktu, sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, karena kita adalah pusat perhatian Allah. Dan yang ketiga adalah kita disebutkan biji mata Allah. Maka yakinkanlah malam hari ini, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita teringat kepada peristiwa di dalam Lukas pasal 15. Ketika si bungsu itu meninggalkan sang ayah. Ayahnya lupa? Tidak. Kasihnya tetap kekal. Bahkan ketika datang si bungsu itu, Allah disebutkan di sana sang Bapa itu datang dan menyambut dan memberikan perhatian dan memberikan yang terbaik. Karena itu malam hari ini, biarlah berkat Tuhan menjadi milik bagian kita semuanya. Ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi banyak hal dalam hidup ini, ingatlah, Tuhan selalu ada, Dia tidak meninggalkan, dan Dia tidak melupakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau tidak meninggalkan kami. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak melupakan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Biarlah ini menjadi pengertian bagi kami saat ini dimanapun kami berada. Mungkin kami sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Biarlah kami selalu yakin Engkau ada bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, berkati dimanapun saat ini berada. Terpujilah nama-Mu,
Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat, dan berkat-Nya menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerejaku adalah rumahku,